Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat akhirat yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini, kami ingin berbagi sebuah kisah yang menggugah hati. Ini adalah kisah tentang seorang Kapolres, pemimpin kepolisian di sebuah kota yang disegani. Namun di balik sosoknya yang berwibawa, tersembunyi rahasia kelam yang akhirnya terkuak dalam perjalanan suci menuju Baitullah. Pada hari sangat cerah penuh dengan kebahagiaan, Pak Arman bersiap-siap untuk pergi ke tempat yang sangat dinanti-nantikan, yaitu ke Mekkah melakukan ibadah haji. Pak Arman dikenal tegas, disiplin, dermawan dan dihormati bawahannya. Namun di balik senyumnya yang ramah, ada kesalahan besar yang lama ia pendam. Pungli liar terhadap pedagang-pedagang kecil, praktik suap dalam proses hukum, pemerasan halus terhadap pengusaha lokal, serta pembiaran terhadap ketidakadilan yang menimpa rakyat kecil. Ketika namanya diumumkan sebagai jemaah haji tahun ini, banyak yang bangga. Rumah dinasnya dipenuhi oleh tokoh masyarakat dan jajaran kepolisian yang mendoakan keberangkatannya. Persiapan Pak Arman untuk berangkat sudah siap, istri dan anak-anaknya pun dengan haru mengantarkannya. Tak mengetahui bahwa sang ayah membawa beban dosa bersama niat sucinya. Pak Arman berpesan kepada keluarganya, doakan Bapak dalam perjalanan pergi dan perjalanan pulang sampai dengan selamat, dan jaga diri kalian baik-baik selama Bapak tidak ada. Anak-anak dan istrinya mengeluarkan air mata kesedihan melihat Bapak berpisah dalam waktu yang dekat. Sesampainya di Tanah Suci, awalnya semua terasa berjalan lancar. Ia khusyuk beribadah, menikmati suasana spiritual yang selama ini hanya ia dengar dalam cerita. Tapi beberapa hari kemudian, kejadian aneh terjadi. Perutnya yang semula normal, tiba-tiba membesar. Ia mengira itu hanya kembung biasa akibat cuaca panas atau pola makan yang berbeda. Rasa khawatir di dalam hati mulai dirasakan, tetapi ia tetap tenang. Mungkin ini hanya perasaannya saja. Namun pembengkakan itu makin menjadi, napasnya sesak, langkahnya berat. Saat ia menjalani tawaf, tubuhnya terasa seperti membawa beban yang tak kasat mata. Setiap langkah penuh peluh dan penderitaan. Di tengah keramaian Masjidil Haram, tiba-tiba, suara menggelegar terdengar di telinganya. Celakalah kamu, wahai penegak hukum yang menjual keadilan, yang menindas yang lemah dan berpaling dari kebenaran. Suara itu berulang-ulang menusuk hati, dan kepalanya berdenyut hebat, hingga ia jatuh tak sadarkan diri di pelataran Masjidil Haram. Melihat Pak Arman terjatuh, para jamaah haji yang sedang melakukan tawaf di sekitarnya berhenti segera mencoba membantunya yang tergeletak tak berdaya di lantai Masjidil Haram. Dalam pingsannya, ia mengalami mimpi yang sangat nyata. Ia berada di padang pasir gelap yang luas, diterangi cahaya bulan yang redup. Dari kejauhan, ratusan orang berjalan mendekat. Ibu-ibu yang menangis karena anaknya ditahan tanpa alasan, pedagang kecil yang diperas, dan rakyat miskin yang kehilangan keadilan. Mereka datang menuntut balas. Ia ingin lari, tapi perutnya yang membesar menghalanginya dan membuatnya jatuh tersungkur. Di saat itulah ia menyadari, ini adalah azab Allah atas dosa-dosa yang selama ini ia sembunyikan. Nafasnya semakin berat, ia menangis, memohon ampun, namun suaranya tenggelam dalam jeritan mereka. Orang-orang dalam mimpinya semakin mendekat. Ketika tangan-tangan mereka hampir menyentuhnya, ia tersentak bangun. Nafasnya memburu, tubuhnya basah oleh keringat dingin dan nafas tersengal. Ia menangis terseduh dan berteriak keras meminta, jangan sakiti aku. Jangan siksa aku di pelataran Masjidil Haram. Para jamaah yang membantu Pak Arman terkejut mendengar teriakannya yang begitu keras dan membantu membangunkannya. Mereka pun menatapnya dengan begitu heran, tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Setelah sadar, Pak Arman duduk dengan tubuh yang lemas, merasakan sisa-sisa mimpi yang masih menghantui pikirannya. Dengan wajah gemetar, Pak Arman menceritakan mimpinya kepada Kiai Husen, pemimpin travel hajinya. Kiai Husen mendengar dengan seksama dengan matanya yang bijak menunjukkan arti yang mendalam. Kiai Husen menjawab dengan suara lembut namun tegas. Ini adalah teguran dari Allah dan bersyukurlah bahwa Allah masih menegur Anda. Dan itu pertanda bahwa Allah masih sayang kepada Anda. Maka bertaubatlah mulai sekarang. Tebus semua kesalahan yang telah Anda lakukan dulu. Kembalikan hak-hak orang-orang yang pernah Anda rugikan. Dengan perasaan yang hancur dan penuh dengan penyesalan, Pak Arman menghabiskan waktu malamnya dengan berdoa dan tangisan.
dia memohon ampunan yang mendalam kepada Allah untuk memperbaiki kesalahannya yang telah dia kerjakan. Hari demi hari, perut Pak Arman perlahan mengecil. Rasa sakit berkurang. Setiap detik kesembuhannya terasa seperti hadiah dari Allah atas penyesalannya yang tulus. Rasa sakit mulai hilang. Ia pun mulai kembali menjalankan ibadah haji dengan sepenuh jiwa, menangis setiap malam di hadapan Ka'bah, memohon ampunan dan petunjuk. Sekembalinya ke Indonesia, Pak Arman tak menunda-nunda. Ia mengumpulkan seluruh jajaran dan tokoh masyarakat. Dengan suara gemetar, ia mengakui semua dosa-dosanya dengan air mata penyesalan. Masyarakat terkejut melihat Pak Arman. Namun melihat penyesalan tulus di wajah Pak Arman, mereka pun mulai kasihan dan memaafkannya. Ia meminta maaf, bukan hanya sekedar dengan kata-kata, tapi dengan tindakan nyata. Dia menjual semua harta hasil korupsinya, mobil mewah, rumah besar, bahkan tanah yang dibeli dari gratifikasi dan mengembalikan setiap rupiah yang bukan haknya. Tak cukup di situ, ia menyerahkan seluruh tabungan pribadinya untuk membayar kembali mereka yang dirugikan. Kini Pak Arman memilih hidup sederhana di kampung halamannya bersama istrinya Bu Wulan. Memandang suaminya dengan mata penuh air dan berkata, "Mas, aku lebih bahagia melihatmu seperti ini. Miskin harta, tapi jiwa bersih dan aku senang melihatmu kembali ke jalan Allah." Dukungan sang istri menjadi pilar dalam perubahan hidupnya. Sejak itu, Pak Arman mengabdikan hidupnya untuk membantu masyarakat kecil dan mendampingi korban ketidakadilan. Kini Pak Arman bukan lagi Kapolres dengan pangkat tinggi, tetapi pemimpin hati yang dicintai karena ketulusan dan taubatnya. Ia belajar bahwa haji bukan sekedar perjalanan fisik, tapi perjalanan menuju pembersihan hati. Dan asap yang menimpa tubuhnya dahulu bukan kutukan, melainkan peringatan yang membawanya pulang kepada Allah. Setiap cobaan dan ujian yang Allah berikan itu bukan pertanda Allah benci kepada kita, tetapi itu adalah bentuk kasih sayang yang sangat besar yang Allah berikan untuk menaikkan derajat dalam kehidupan. Apabila sadar bahwa itu cobaan Allah dan mampu melewati setiap rintangan itu, Allah akan memberikan balasan yang tidak terpikirkan dalam kepala. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.